Di suatu hari yang cerah, kita sudah disajikan pemandangan seonggok Iron Golem tidak beruntung yang dilahirkan di sebuah desa tidak senonoh yang hobi silaturahmi kelamin di tempat yang tidak tepat. Bahkan calon pemakan MBG satu ini harus mati di tempat akibat terpijak NPC random yang berkeliaran. Dan tak butuh waktu lama, film pun berakhir, entah ini bad ending atau good ending. Good ending karena villager tidak berintelektual alias tolol ini ditabrak bongkahan besi hingga terpental. Bad ending karena ini baru satu episode dari 65 video yang para penontonnya mengaku kehilangan 65 IQ mereka setelah menonton seluruh episodenya. Cerita pun berlanjut dengan menampilkan seorang player tidak beruntung bernama Reza yang berkunjung ke desa tersebut. Dan tak butuh waktu lama, ia disambut dengan pemandangan seorang NPC yang sedang berkelahi melawan batu. Tak lama setelah berhasil mengalahkan batu, si hidung player ini lanjut melumpuhkan seekor bocil MBG. Anjing, kenapa mereka hobi banget ngilangin nyawa anak orang sih babi? Beberapa meter tak jauh dari TKP, Reza dipertontonkan dengan dua orang yang sedang berlatih ilmu bela diri warisan dari zaman purba atau Bangado. Dan episode 2 pun ditutup dengan Reza yang tiba-tiba dikelilingi oleh segerombolan manusia yang walaupun pakai celana tapi kelaminnya malah ditempel di muka. Ini gua nyeritain apa sih anjing? Dan cerita pun bersambung ke episode 3 di mana Babang Reza sudah hilang dari peradaban, menyisakan segerombolan villager yang otak dan akhlaknya diambang kehancuran, dan sebentar lagi desanya juga akan menjadi sasaran empuk permukbangan bagi para zombie. Mengingat satu-satunya Iron Golem di desa mereka kabur, lebih memilih menjadi karyawan judol di Kamboja dibanding harus menjadi satpam di desa tersebut. Tak butuh waktu lama, segerombolan zombie sudah memasuki desa mereka, yang mana walaupun desa mereka sudah tidak memiliki Iron Golem, namun untungnya ada seorang warga desa dengan berani memberikan salam hangat dari Binjai kepada setiap zombie yang ada di hadapannya. Sampai akhirnya ia harus buy one dengan seekor zombie yang punggungnya terkena dampak negatif akupuntur menggunakan bor listrik 12 mm. Sehingga membuat otak IQ 20-nya kesulitan menumbuk kepala lawannya dan berakhir knock stepper merebahkan diri di tanah. Saking rendahnya pendidikan di sini, dipakai berkelahi aja otaknya limit anjing. Cerita pun berlanjut ke episode 4 yang mana rupanya dua jenis makhluk ciptaan Mojang ini sepakat untuk tidak melakukan perbaku hantaman. Dan berhubung energi mereka sudah habis untuk berbaku hantam dan animatornya lagi bad mood bikin adegan tumbuk-tumbukan, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan battle dance. Diawali dari kubu villager dengan gerakan tarik tambang, ngaduk dodol, menyiksa hewan entah apa itu namanya, dan dibalas oleh zombie dengan senam aerobik disambung dengan gerakan tersengat yang sutet, dan dibalas lagi oleh villager, dibalas oleh zombie, begitu terus sampai lepasnya sapi kurban Pak Bambang yang mau disembelih oleh seekor babi. Dia black emang. Ya, intinya kegiatan ini berlangsung cukup lama sampai akhirnya aktivitas absurd mereka diciduk oleh seorang player malang yang harus menyaksikan kejadian mistis di depannya. Dan kembali ke player tidak beruntung satu ini yang mana ia harus menanggung apa yang sudah dilihatnya, dan dirinya pun seketika menjadi incaran villager dan zombie. Namun naas saat dirinya sedang dikejar maksudnya 3 villager beringas dan 3 zombie, ia terjatuh ke dalam black hole sedalam 2 meter. Dan kocaknya lagi, seluruh inventorinya terisi penuh dengan kentang MBG yang membuatnya terpaksa untuk bersembunyi di dalam lubang. Lagian player mana yang baru main malah nyetok kentang anjing? Itu mau bertahan hidup apa mau ngasih makan anak yatim? Beruntung sekumpulan botak tanpa kanker ini dikaruniai kemampuan untuk berpikir seperti manusia purba, sehingga mereka tidak sadar di hadapannya baru saja ada orang jatuh ke dalam lubang. Dan setelah mengira keadaan di luar cukup aman, si player pun memanjat keluar dari lubang. Namun tiba-tiba saja dirinya ditimbuk hewan ternak sehingga mengakibatkan tubuhnya yang lemah gemulai langsung kenok di tanah. Dan cerita pun berlanjut ke episode 6 yang mana player malang ini akhirnya tertangkap oleh warga desa. Namun belum ada 10 detik ia tertangkap, ia berhasil meloloskan diri lagi sehingga kejar-kejaran antara player dan villager pun tak terelakkan. Dan sementara mereka sedang asik kejar-kejaran, rupanya di sisi lain terdapat sebuah sosok tidak dikenal yang tidak suka jika villager dan zombie berdamai sebab dikhawatirkan mereka berdua akan bersatu untuk melawan dirinya. Tanpa berlama-lama, ia pun segera mengutus seorang penyihir untuk mengirimkan surat kepada zombie, yang mana surat tersebut berisi perintah untuk membunuh para villager, jika tidak mereka semua akan dimakan. Kameramen pun kembali menyorot kejar-kejaran villager yang berakhir di sebuah jalan buntu, sehingga kini si player tidak bisa lari kemana-mana kecuali ganti ke mode kreatif, terbang ke atas kemudian summon wither. Namun tiba-tiba saja aksi pengeroyokan mereka terhenti oleh kehadiran para zombie yang menyatakan open war kembali kepada para villager. Dan cerita pun ditutup dengan hadirnya sosok misterius di atas tebing sembari memegangi senjata skin mythic di tangannya. That's so creepy. Apa sih kontol? Cerita pun berlanjut dengan berflikernya sosok itu ke hadapan villager.